Hari ini kita membahas tentang kebebasan berorganisasi. Tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, mempunyai pengurus, peraturan, dan program kerja yang jelas. Organisasi juga memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan keinginan dan kepentingan bersama para anggotanya. Tujuan organisasi ditetapkan bersama oleh para anggotanya dengan cara bermusyawarah. Selain tujuan, organisasi juga punya anggota yang membentuknya. Mari kita ambil contoh anggota organisasi kelas yang terdiri dari jumlah siswa yang ada dalam satu kelas. Anggota organisasi juga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi dengan cara saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Selain anggota, organisasi juga punya pengurusnya. Pengurus organisasi adalah orang-orang yang bertugas mengatur program kegiatan organisasi yang dibentuk oleh para anggotanya. Pada umumnya, pengurus organisasi terdiri dari satu orang ketua dan wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jumlah pengurus organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang kegiatan. Bahkan, bila diperlukan, dapat dibentuk seksi-seksi yang masing-masing bertugas menangani dan melaksanakan kegiatan. Untuk mencapai tujuan organisasi, haruslah dibuat program kerja. Program kerja adalah rencana kegiatan yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik, disusun bersama oleh para anggota dengan cara musyawarah dan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja dibagi menjadi dua, yaitu program kerja jangka pendek yang dilakukan secara singkat dan program kerja jangka panjang yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Agar program kerja berjalan dengan baik, perlu adanya peraturan organisasi. Peraturan organisasi adalah segala aturan yang dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan organisasi yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kegiatan organisasi juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa organisasi yang ada di sekolah, di antaranya organisasi kelas yang dibentuk oleh anggota kelas, organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, unit kesehatan sekolah, koperasi sekolah, komite sekolah. Di masyarakat, organisasi dibentuk dan dijalankan oleh warga masyarakat. Organisasi di masyarakat diantaranya seperti rukun tetangga, rukun warga, program kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu. Ditambah organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, remaja masjid, dan pemuda gereja. Setelah membahas tentang konsep organisasi, kalian perlu tahu juga bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Kebebasan berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi oleh negara, yang diwujudkan dalam kehidupan berserikat dan berkumpul untuk memajukan diri bagi setiap warga negara. Kebebasan organisasi juga diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, dan Pasal 28E ayat 3. Sebelum diakhiri, kita simpulkan bersama-sama ya. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang punya satu tujuan yang sama. Organisasi ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Setiap orang berhak untuk mengikuti organisasi dan diatur dalam perundang-undangan. Nah, materi kebebasan berorganisasi untuk hari ini mudah kan? Banyak organisasi yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya.